Kita sering mendengar ungkapan, hidup ini pilihan. Kenyataannya memang benar. Dalam konteks ini, kita memiliki wewenang dan kemampuan untuk memilih. Mau bersikap positif atau negatif dalam menghadapi masalah, kitalah yang menentukannya. Tentunya setiap pilihan pasti mengandung konsekuensi. Dengan demikian, pilihlah sikap positif dalam menghadapi setiap masalah. Sebab, sikap positif akan menimbulkan konsekuensi yang positif pula. Tidak perlu cemas dan khawatir terhadap masalah yang datang, sekalipun bertubi-tubi. Hadapi dengan sikap yang baik dan benar, sesuai syariah, walau dirasa pahit sekalipun. Yakinlah setiap masalah yang kita alami sudah diukur oleh Allah, tidak akan melebihi batas kemampuan kita untuk memikulnya. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekat kepadanya. Bukankah Dia lebih dekat kepada hambanya daripada urat leher? Justru manusialah yang cenderung menjauh darinya. Lakukan segala amalan yang diridhoinya. Niscaya Dia akan memberikan pertolongannya tanpa kita duga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi kita, para hambanya. Hanya saja selama ini kita tidak sadar bahwa ternyata ada yang menyayangi kita melebihi siapapun di jagat raya ini. Demi kemuliaan dan kebesaranku, dan juga demi kemurahan dan ketinggian kedudukanku di atas arsy, aku akan mematahkan harapan orang yang berharap kepada selain aku dengan kekecewaan. Akan aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata manusia. Aku singkirkan dia dari dekatku, lalu kuputuskan hubunganku dengannya. Mengapa dia berharap kepada selain aku ketika dirinya sedang berada dalam kesulitan? Padahal sesungguhnya kesulitan itu berada di tanganku dan hanya aku yang dapat menyingkirkannya. Mengapa dia berharap kepada selain aku dengan mengetuk pintu-pintu lain, padahal pintu-pintu itu tertutup? Padahal hanya pintuku yang terbuka bagi siapapun yang berdoa memohon pertolongan dariku. Siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk menghalau kesulitannya, lalu aku kecewakan? Siapakah yang pernah mengharapkan aku karena dosa-dosanya yang besar, lalu aku putuskan harapannya? Siapakah pula yang pernah mengetuk pintuku, lalu tidak aku bukakan? Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antara aku dengan angan-angan dan harapan seluruh makhlukku. Akan tetapi, mengapakah mereka malah bersandar kepada selain aku? Aku telah menyediakan semua harapan hamba-hambaku, tetapi mengapa mereka tidak puas dengan perlindunganku? Dan aku pun telah memenuhi langitku dengan para malaikat yang tiada pernah jemu bertasbih kepadaku. Lalu aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antara aku dan hamba-hambaku. Akan tetapi, mengapa mereka tidak percaya kepada kata-kataku? Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapapun yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tiada yang dapat menyingkirkannya kecuali aku? Akan tetapi, mengapa aku melihat mereka dengan segala angan-angan dan harapannya itu selalu berpaling dariku? Mengapakah mereka sampai tertipu oleh selain aku? Aku telah memberikan kepadanya segala kemurahanku, apa-apa yang tidak sampai harus mereka meminta. Ketika semua itu aku cabut kembali darinya, lalu mengapa mereka tidak lagi memintanya kepadaku untuk segera mengembalikannya, tetapi malah meminta pertolongan kepada selain aku? Apakah aku yang memberi sebelum diminta, lalu ketika diminta tidak aku berikan? Apakah aku ini bakhil sehingga dianggap bakhil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semuanya milikku? Tidakkah semua rahmat dan karunia itu berada di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu adalah sifatku? Tidakkah hanya aku tempat bermuaranya semua harapan? Dengan demikian,
siapakah yang dapat memutuskannya dariku? Apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang berharap? Andaikan aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku, aku pun lalu memberikan kepada setiap orang apa saja yang mereka inginkan. Dan semua yang kuberikan itu tidak akan mengurangi kekayaanku meskipun sebesar debu. Bagaimana mungkin kekayaan yang begitu sempurna akan berkurang, sedangkan aku mengawasinya? Sungguh alangkah celaka orang-orang yang terputus dari rahmatku. Alangkah kecewanya orang-orang yang berlaku maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku, dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, seraya tiada malu kepadaku. Hadis dari Ibnu Husain dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan At-Tirmidzi, serta Ibnu Hibban. Semoga dengan ini hati kita luluh dan lebur dalam rahmat dan rahim Allah yang maha luas. Bersegeralah menemui dan mengadu kepada Rabb kita melalui sholat, karena sholat adalah pertemuan antara hamba dengan Sang Penciptanya. Bila kita merangkak kembali kepada Allah, maka Allah menjemput kita dengan berjalan. Bila kita berjalan kembali kepada Allah, maka Allah menjemput kita dengan berlari. Allah teramat sangat senang kepada siapa saja hambanya yang mau kembali kepadanya. Wallahu a'lam.